Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya pada pagi hari ini dalam program Renungan Pagi Suplemen Jiwa yang menyegarkan, menyehatkan, dan meneduhkan jiwa kita. Seperti biasa, sebelum kita mulai aktivitas kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang rahmani dan yang rahim, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan sudah menyertai istirahat malam kami pada hari ini. Tuhan sudah membangunkan kami pada pagi hari ini dalam keadaan selamat dengan tubuh yang sehat dan segar serta tidak kekurangan sesuatu apapun. Jikalau ada di antara kami ya Tuhan yang bangun pagi hari ini dalam keadaan yang kurang sehat, kami berdoa kepadamu, Tuhan tolong kami, Tuhan kiranya akan memberikan kekuatan bagi kami, supaya kami dapat melakukan aktivitas kami dengan baik yang ada di depan kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuduskanlah hati, pikiran, dan perasaan kami ya Tuhan, terangilah pikiran kami dengan kebenaran-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, firman yang hidup. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya mengajak kita pada pagi hari ini untuk bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Sekali lagi kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, terlebih melakukannya dalam hidup sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah oleh Injil kita diselamatkan. Akhir-akhir ini sering sekali kita mendengar bahwa Injil diperdebatkan, khususnya oleh mereka yang tidak mempercayai Injil. Bukan saja mereka yang tidak mempercayai Injil, tetapi juga oleh mereka yang mempercayai Injil, tetapi mereka tidak mengerti dan memahami tentang Injil itu sendiri. Injil adalah kabar baik yang di dalamnya kita memperoleh informasi tentang anugerah keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus Yesus sendiri. Sekali lagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil adalah kabar baik yang olehnya kita menerima anugerah keselamatan. Injil adalah berita tentang Tuhan Yesus yang lahir ke dalam dunia, kemudian mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, dibangkitkan pada hari yang ketiga, kemudian naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kemudian yang terakhir adalah akan datang kembali untuk menjemput saleh-salehnya, yaitu saya dan saudara yang percaya kepadanya. Dan kita akan hidup bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan.
Rasul Paulus mengatakan tentang Injil itu di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Dikatakan bahwa sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Rasul Paulus menganggap kabar ini atau berita ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk diketahui oleh setiap orang. Sehingga dia mengatakan bahwa sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus itu yang sangat penting, yaitu Injil seperti apa yang sudah kita baca tadi di dalam ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Dan sekarang saudara-saudara, aku mengingatkan kamu kepada Injil, itu ayat yang pertama. Kemudian yang ayat yang kedua dikatakan, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Inilah berita yang sangat penting yang harus diketahui oleh jemaat di Korintus pada waktu itu, kemana Rasul Paulus mengalamatkan suratnya. Dan berita ini juga masih sangat penting bagi kita sampai sekarang ini. Karena di dalam berita ini ada berita tentang karya keselamatan Yesus Kristus. Rasul Paulus katakan bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kemudian di dalam ayat yang keempat bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi Rasul Paulus memberitakan berita yang sangat penting ini bukan karangannya sendiri, tetapi berdasarkan apa yang telah diterimanya dan juga apa yang telah dinyatakan di dalam kitab suci. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus menjadi berita yang sangat penting, yaitu Injil yang olehnya kita selamat. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Injil itu diberikan kepada semua orang, namun tidak semua orang menerimanya dan mempercayainya. Injil memberikan informasi tentang jalan keselamatan kepada setiap orang. Sekali lagi, namun tidak semua orang dapat menerima dan mempercayainya. Lalu bagaimana Injil itu dapat menyelamatkan kita? Hal yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bahwa supaya kita selamat, maka yang pertama kita harus percaya dan menerima Injil itu sendiri. Sekali lagi, supaya kita selamat, maka kita harus mempercayai berita Injil itu, yaitu berita tentang keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, berita tentang pengampunan dosa, berita tentang Yesus yang mati karena dosa-dosa kita, berita tentang Yesus yang sudah dibangkitkan kembali dari kematian, berita tentang Yesus Kristus yang naik ke surga dan akan datang kembali menjemput saleh-salehnya. Ya, kalau kita tidak percaya kepada Injil, maka dari mana kita memperoleh informasi? Di mana kita dapat memperoleh kepastian keselamatan? Ayat yang pertama tadi dikatakan, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, yang kamu terima. Jadi di sini jemaat yang di Korintus itu sudah menerima Injil. Ya, artinya menerima bahwa jemaat yang di Korintus itu sudah mempercayai Injil itu sendiri. Kalau mereka tidak mempercayai Injil, maka mereka tidak mungkin menerima Injil itu sendiri. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus penting baginya untuk mengingatkan kembali kepada jemaat yang ada di Korintus itu supaya mereka tetap teguh berdiri di atas imannya kepada Injil itu sendiri.
sehingga mereka tidak meragukan Injil dan meninggalkannya. Jemaat di Korintus itu sudah mempercayai Injil dan sudah menerimanya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga diajak pada hari ini supaya kita beroleh selamat melalui berita Injil itu. Maka kita harus mempercayai dan menerimanya. Ya. Kita tidak mungkin dapat menerima Injil itu kalau kita tidak mempercayainya. Sama seperti jemaat yang ada di Korintus. Tidak mungkin jemaat Korintus dapat menerima Injil itu kalau mereka tidak mempercayainya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sangat penting untuk kita perhatikan supaya Injil ya dapat memberikan pengertian yang benar kepada kita tentang jaminan keselamatan atau tentang karya keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus. Maka kita harus mempercayai Injil itu sendiri dan menerimanya di dalam hati kita. Kemudian yang kedua, ya, supaya kita selamat oleh Injil itu sendiri, yang kedua adalah kita harus berpegang teguh kepada Injil itu sendiri. Di dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya. Jelas ya. Jadi 1 Korintus 15 ayat yang kedua jelas sekali kalimatnya di sini mengatakan oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal atau kamu teguh berpegang kepadanya. Apa artinya? Apabila kita mempercayai dan taat menghidupi Injil itu, maka kita akan diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada informasi di tempat lain mengenai jaminan keselamatan kita. Informasi itu hanya dapat kita peroleh melalui Injil yang sudah kita terima sampai sekarang ini. Sekalipun banyak orang meragukan Injil, tetapi kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu menjadi khawatir, karena kebenaran tidak akan pernah hilang ketika kebenaran itu diragukan. Kita harus tetap percaya dan teguh berpegang kepada Injil itu dan teguh berdiri di atasnya, sehingga sampai pada akhirnya ketika Tuhan datang kembali yang kedua kalinya menjemput saleh-salehnya, kita ada di antara mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah meragukan Injil. Sekalipun dunia berusaha menolak dan membalikan fakta tentang Injil itu sendiri. Sebab Injil adalah satu-satunya yang memberi informasi dan jaminan akan keselamatan bagi kita. Oleh karena itu, percaya dan terimalah Injil itu, teguhlah berpegang kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya akan meneguhkan hati, pikiran, dan perasaan kami, agar Injil teguh di dalam hati kami. Injil membuat kami semakin yakin akan keselamatan kami. Sebab hanya Injil yang memberikan, satu-satunya memberikan informasi tentang keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus Yesus bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jangan biarkan iblis menggoda dan menghasut kami untuk meragukan Injil dalam menjalani hari-hari dan waktu-waktu yang ada di depan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Dan pada akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan semangat bersemangat. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.